Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pada siang hari ini Bapa, kami siap untuk diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sehingga setiap yang kami dengar itu benar-benar masuk hati pikiran kami, dan itu juga boleh menjadi sandaran acuan hidup kami dalam kami bisa berdiri sebagai alat di tangan-Mu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali, haleluya. Shalom umat Tuhan. Wah, kurang senyum. Shalom umat Tuhan. Ada sukacita siang hari ini, amin. Lama dengar orang-orang yang bersukacita siang hari ini, haleluya. Orang yang bersukacita selalu saya bilang terlihat dari ekspresi wajahnya ya. Nah, untuk pembuktiannya coba kasih senyum samping kiri kanan, katakan apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Saya sungguh bersukacita dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan dosen pembendikan saya dan teman-teman yang boleh hadir saat ini. Dan pada siang hari ini saya mau membagikan tentang apa itu terpanggil. Apa itu terpanggil? Mungkin dari teman Elki boleh ditampilkan slide-nya. Oke. Tidak berlama-lama, kita langsung buka saja pembacaan kitab kita pada saat ini. Terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-19. Pembacaan kitab kita terdapat pada Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-19. Untuk pembacaan Alkitab ini, saya akan bacakan untuk kita semua, dan teman-teman yang hadir saat ini boleh menyimak. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di hadapan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini.
Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Begitu jauh pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini, tapi berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan, seperti saya sudah katakan di awal tadi bahwa judul saya pada siang hari ini yaitu terpanggil. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, kapan teman-teman mengatakan kata ini, terpanggil? Apakah ada yang mengingatnya? Atau ada yang sudah lupa dengan kata terpanggil ini? Bahkan untuk menyebut kata terpanggil sudah nggak tahu lagi. Ada yang mengingatnya? Bagi anak-anak yang masuk teologi, khususnya yang studi di dalam teologi, pasti sangat tidak asing untuk kata terpanggil. Mengapa? Karena itu menjadi suatu alasan kita ketika kita ditanya waktu wawancara. Benar? Contoh misalnya, kenapa kamu sekolah di tempat ini? Kenapa harus teologi? Karena saya terpanggil, Pak, untuk melayani Tuhan. Saya terpanggil, Ibu, untuk melayani Tuhan. Benar ya? Atau hanya saya yang menjawab pertanyaan seperti itu? Saya percaya bahwa kita semua pasti menjawab pertanyaannya dengan demikian. Benar? Nah, Yeremia pun demikian. Tetapi yang membedakannya adalah Yeremia terpanggil langsung diutus. Kita terpanggil masih dipersiapkan tentunya terlebih dahulu. Intinya kita berstudi di tempat ini selama berapa? 4 tahun? Atau 3 tahun setengah? 3 tahun setengah ya. Oke, kita fikskan 3 tahun setengah. Nah, Yeremia terpanggil waktu dia berumur masih muda. Namun, yang membedakannya adalah latar belakang dari Yeremia ini. Kok bisa dia dipercayakan di umur yang masih muda? Kalau kita melihat latar belakang dari Yeremia, kita bisa melihatnya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-3. Di situ tertulis jelas tentang latar belakang Yeremia. Di ayat pertama kita mendapatkan bahwa Yeremia itu merupakan anak dari Hilkia. Siapa sih Hilkia? Hilkia ini merupakan imam yang ada di Anatot. Anatot ini apa sih? Nah, saya sudah mencantumkan penjelasannya. Jadi Anatot ini itu merupakan tempat tinggal dari Nabi Yeremia, tentu juga orang tuanya. Dan Anatot ini ternyata tanah yang dikhususkan untuk suku Lewi yang ada di salah satu kota Benyamin. Salah satu kota Benyamin, suku Benyamin. Jadi Anatot ini ada di situ. Yeremia secara latar belakang tempat tinggal sudah jelas. Dia tinggalnya di mana? Suku Lewi. Jelas ya? Dia lingkungan tempat tinggalnya baik. Siapa sih yang nggak tahu suku Lewi? Atau ada yang tidak tahu suku Lewi di sini? Semuanya tahu ya? Boleh bagi tangan orang yang tahu tentang suku Lewi. Suku Lewi itu adalah kita yang hadir saat ini. Kita adalah suku Lewi. Orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Itu suku Lewi. Nah, Hilkia, fun fact-nya adalah, atau fakta yang kita temukan di dalam Hilkia ini, dialah yang menemukan kitab Taurat. Itu terdapat dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja khususnya. Saya sudah cantumkan ayatnya supaya teman-teman boleh membacanya di rumah, sehingga tidak mengatakan, oh saya ini hanya berkata-kata bilang, oh Hilkia begini, tapi tidak benar. Jadi saya sudah cantumkan ayatnya supaya kita semua tahu. Dan ketika ditanya siapa yang menemukan buku Taurat, Yeremia, papa, orang Manado bilang, benar ya? Atau papanya Hilkia, papanya Yeremia, bukan Hilkia ya, papanya Yeremia. Nah, sudah jelas ya, kenapa Yeremia bisa dipanggil di umur yang masih muda, tempat tinggalnya baik,
orang tuanya baik. Begitupun dengan kita, benar? Atau ada yang mengatakan, tidak kak, keluarga saya tidak baik. Tapi saya mau katakan siang hari ini bahwa keluargamu atau lingkunganmu bukan menjadi alasan Tuhan menolak engkau dalam panggilannya. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi saya katakan, lingkungan atau tempat tinggal tidak mempengaruhi Tuhan menolak panggilannya terhadap engkau. Pegang ini teman-teman. Jangan nanti ada story lagi yang beda. Aduh, saya sudah lelah untuk berstudi di Stek LB. Kenapa? Dosennya begini-begini, aturan di asrama begini-begini, banyak tugas. Jadi sudah tidak ada lagi ya. Kalau minimal diminimalisir lah. Ya teman-teman ya, diminimalisir story-story yang saya sudah mau berhenti kuliah, saya sudah capek. Ya, nah pada ayat-ayat yang sebelumnya kita juga akan mendapatkan bahwa ternyata ini kalau kita flashback di masa lalu, Yeremia juga bukan hanya salah satu orang yang dipanggil waktu muda, termasuk juga Yosua. Benar ya, Yosua juga termasuk orang yang dipanggil muda, dan kita juga. Nah, jadi saya mau balik lagi, jelas ya kenapa Yeremia terpanggil. Nah, sekarang dengan kita kan sudah pernah mengatakan bahwa kita terpanggil. Pembuktiannya seperti apa? Tentunya kita harus mengetahui keterpanggilan kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui kalau keterpanggilan ini asalnya dari Tuhan? Bagaimana kita mengetahui keterpanggilan kita yang kita bilang waktu di semester 1 bahwa kita terpanggil itu asalnya dari Tuhan? Ada beberapa poin yang saya mau bagikan yang kita bacakan, yang saya ambil dari nats ini, yaitu pertama, firman-Nya datang kepada kita. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat dan ayat kelima, di situ bunyinya dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Waktu Tuhan memanggil Yeremia untuk memberitakan kebenaran, firman Tuhan datang kepada Yeremia itu tidak hanya satu kali. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-2 dan 3. Di sini dijelaskan dengan jelas bahwa firman Tuhan datang di zaman Yosia bin Amun, Raja Yehuda, dan firman Tuhan itu datang juga dalam zaman Yoyakim. Jadi tidak datang cuma satu kali. Kenapa demikian? Kenapa firman Tuhan harus datang kepada Yeremia 2 kali? Kenapa tidak sekali saja? Apakah Yeremia tuli atau Yeremia tidak mau melaksanakan? Ternyata saya mencoba memeriksanya, mencoba mengkaji, dan saya dapatkan bahwa yang pertama adalah Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada Yeremia. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada Yeremia sebagai pribadi yang memanggil Yeremia tentunya. Hal ini terlihat jelas ketika di ayat 5 itu dijelaskan bahwa Tuhan menjelaskan kepada Yeremia bahwa Tuhanlah yang membentuk, kemudian mengenal, dan juga menetapkan. Sehingga Yeremia langsung mengetahui ini pasti Tuhan. Jadi dalam hidup kita, keterpanggilan kita jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Karena yang memanggil kita bukanlah orang biasa, tetapi dia mengenal, membentuk, dan menetapkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita, kayaknya saya dalam panggilan. Tidak ada ya. Karena di
Matius sudah jelas sebelum kita lahir. Di Matius sudah bilang, engkau harus memberitakan Injil kepada semua bangsa dan jadikanlah semua murid-murid untuk menjadi murid Yesus dan baptislah mereka. Kita sudah punya panggilan khusus. Namun pada saat siang hari ini saya mau membagikan bahwa terpanggil khusus, teman-teman. Keterpanggilan khusus kita. Nah, yang kedua, sebagai validasi kepada Yeremia bahwa dialah yang terpanggil. Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kemarin Misrin menceritakan tentang Samuel. Benar ya? Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggil Samuel. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, dia pergi ke Imam Eli. Karena apa? Untuk itu, memastikan apakah Imam Eli yang memanggil atau orang lain. Begitupun dengan poin yang kedua ini. Agar supaya tidak terjadi seperti yang terjadi pada Samuel. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kepada Yeremia sudah tahu ini suaranya dari Tuhan, bukan dari orang lain. Pak Roni orang pernah katakan bahwa revisi, jadi penguatan kembali bahwa ini suara Tuhan, bukan suara orang lain. Tuhan yang panggil, bukan baca, bukan doi, siapapun itu. Nah, yang ketiga, pendelegasian tugas kepada Yeremia. Yang ketiga ini, Tuhan membagikan tugas kepada Yeremia, atau saya menjelaskan tugas kepada Yeremia apa yang harus Yeremia lakukan. Itu yang di poin pertama ya. Nah, pada penjelasan di awal ini, untuk pengenalan yang baik akan Tuhan, untuk kita membedakan ini suara Tuhan atau ini suara hati kita. Terkadang kita mengatakan suara Tuhan, padahal itu suara hati. Nah, bagaimana sih kita bisa membedakan suara hati dan suara Tuhan? Untuk kita membedakan suara Tuhan, tentunya seperti seorang anak yang mengenal suara ayahnya. Benar ya? Atau di sini tidak ada yang mengenal suara ayahnya? Ada? Pasti kita mengenal bagaimana orang tua kita memanggil kita. Sehingga kita perlu relationship yang baik dengan Tuhan. Adakah di sini yang relationshipnya kurang baik? Atau ketika mau mengatur relationship sudah terganggu dengan TikTok, Facebook, Instagram, atau WhatsApp, catur, dan lain sebagainya. Maka di poin yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk memiliki relationship yang baik, agar supaya kita dapat membedakan bahwa ini suara Tuhan, Tuhan memanggil, dan saya harus melaksanakannya. Nah, poin yang kedua diteguhkan oleh firman-Nya. Dalam ayat ini, itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, dalam ayat ini terlihat Yeremia menolak tugasnya. Karena kenapa? Karena masih muda. Wajar. Coba ya, saya kasih contoh ya. Coba kita sekarang pergi ke tempat orang yang minum, terus teman-teman memberitakan Injil, pasti akan bilang apa? Bocah baru lahir kemarin, bocah imusan, apa lagi? Baru bicara ketuban dan segala macam.
penghinaan yang akan kita dapat. Yeremia pun demikian, dia takut, insecure, kurang pede. Karena dia bisa, saya masih muda. Nah, makanya firman Tuhan datang kepada dia untuk menumbuhkan hatinya bahwa lakukan, saya akan menyertai engkau. Jadi teman-teman, ketika kita dalam mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, jangan ada rasa minder, kurang percaya diri, insecure. Misalnya lihat, oh, tingkatnya satu ini, dia hebat berkhotbah. Saya sudah tidak mau berkhotbah di Beston, nanti dikritik, nanti dikomen, nanti begini. Jangan ya teman-teman ya. Amin. Amin. Jadi sudah tidak ada lagi insecure. Berani aja. Kita semua dipersiapkan kok, sama-sama dibentuk. Jadi jangan ada yang jadi lemas. Kita semua diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, poin yang terakhir, diberikan kuasa yang istimewa. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Poin yang terakhir ini, orang yang terpanggil akan terlihat bahwa dia memiliki kuasa yang dari Tuhan. Kenapa? Kenapa harus punya kuasa? Karena kalau tanpa kuasa Tuhan, kita mau melakukan apapun sia-sia. Engkau mau memberitakan Injil sia-sia. Makanya waktu Yeremia menyampaikan keluhannya, Tuhan memberikan kuasa kepada Yeremia. Dan kuasa tersebut sangat penting dan tentunya sangat terpakai untuk Yeremia, karena dia akan menyampaikan kebenaran firman, bukan memberitakan hoax atau mengompori orang lain untuk membenci orang lain, bukan. Tapi diberikan kuasa, Tuhan menjamah mulutnya untuk supaya dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang-orang Israel kembali kepada jalan yang benar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah meminta kuasa yang dari Tuhan? Terkadang kita selalu salah mengartikan kuasa dan skill. Dua hal ini sangat penting bagi kita sebagai hamba Tuhan. Orang yang terlalu, ya, saya ingat satu kata dia bilang, ada satu orang yang pernah berkata kepada saya begini, orang kalau terlalu berani, maka dia akan sombong berani. Begitu juga dengan orang yang terlalu pintar, maka dia akan sombong dengan kepintarannya. Nah, begitu juga dengan orang yang ketika terlalu sombong dengan kuasa yang Tuhan berikan, maka dia akan menyombongkannya. Begitu juga dengan skill. Nah, waktu saya dikirim kemarin diutus dari gereja saya, ada beberapa hamba Tuhan yang diajak kuliah, tapi mereka disuruhnya untuk ambil kelas paralel. Nah, apa yang mereka katakan? Kami tidak perlu studi, karena kami sudah mempunyai kuasa yang dari Tuhan. Bukan salah, saya tidak menyalahkan hal itu. Tetapi kita juga perlu mengupgrade diri kita agar supaya balance atau seimbang. Nah, kalau kita juga terlalu sebenarnya mentuhankan skill kita, maka permainan kita hanya sekadar permainan kosong. Makanya hal ini saya selalu diingatkan oleh teman-teman saya, bahkan gembala saya, dia selalu bilang begini, ketika engkau melayani, jangan engkau mentuhankan skill, tapi biarlah balance dengan kuasa yang Tuhan berikan dan skill, sehingga orang merasakan lawatan dari Tuhan. Nah,
Itulah yang menjadi poin yang ketiga. Sehingga pada ayat yang 17, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mempersiapkan dirinya supaya ketika waktu Tuhan siap, maka Yeremia pun siap, tidak lagi menolak. Makanya kita yang di tempat ini mempersiapkan diri yang baik. Jangan nanti sudah di semester akhir baru kita bingung, saya mau kemana? Apakah saya mau membangun pelayanan? Saya mau mengajar di mana? Atau saya mau jadi artis saja? Karena waktu itu suaranya bagus mungkin. Tapi kalau suaranya kurang bagus, menjadi apa? Menjadi pengangguran kan? Panggilan dalam diri kita memang tidak dapat kita pungkiri bahwa panggilan yang kita dapatkan atau alami itu merupakan istilahnya pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi mungkin ada yang sedang berdoa, terus dia mendapat panggilan, atau ketika dia sedang bernyanyi lagu rohani, kemudian dia mendapat panggilan Tuhan. Itu tidak dapat kita pungkiri. Kita memiliki alasan yang jelas ya. Jadi dari ayat ini kita akan menemukan alasan yang jelas untuk kita berkuliah di tempat ini. Tidak merasa ragu dengan panggilan kita. Dan dalam pelayanan nampaklah perbedaan ketika kita melayani. Karena kita mengimbangi semuanya ini. Di akhir khotbah saya mau menutupinya dengan pertanyaan. Apakah kita benar-benar dipanggil Tuhan untuk melayaninya? Atau hanya sekadar mengikuti tren? Atau karena tidak diterima di tempat lain? Atau hanya karena mengikuti teman? Atau karena keterpaksaan dari orang tua? Biarlah pertanyaan ini kita jawab dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus. Demikianlah khotbah saya di siang hari ini.